Nggak heran kalau masuk di sini antrinya, Masya Allah, pokoknya antrinya lumayan lama. Halo guys, jadi ini kita sembari menunggu. Jadi interior masih dikejarin sama Incar. Kita bawa dulu mobilnya, kita pinjam. Kita mau pasang Brembo, jadi BBK dong. Jadi nanti mesin bakal kita utak-atik, ada support juga. Ini BBK ada support dari Hyperion aksesoris, Hypervision aksesoris. Jadi dikasih kita Brembo 4 pot, nggak tahu tipenya apa ya, namanya dikasih ya, terima aja. Jadi kita mau pemasangan ke bengkel yang spesialis buat bracket yang sudah proper, terkenal, pasti ditahu. Memang daerahnya agak masuk belusukan, tapi hasil kerjanya bukan belusukan guys, sudah diakui. Jadi saya pun sudah pakai di Nova saya, mau lari 200 lebih masih aman, tidak getar, dan bergaransi. Kita bakal ke bengkel bubut yang terkenal di Jawa Timur. Ditunggu aja. Nah guys, di sini walaupun kecil ya, jadi ini konsumen dari Jakarta pun relain ke sini, dan yang pastinya masuk sini tuh antrinya yang kita nggak tahan kadang-kadang. Jadi harus schedule dulu, baru dapat jadwal, baru masuk. Jadi ini mesinnya, kalian bisa lihat di wear tag, dirubah semua, kosmetik, remnya. Kalian bisa lihat settingannya, itu hanya selisih paling ya 5 mili sama disc brake. Yang ini paling tipis banget guys. Dan yang pasti bracketnya kuat, itu terjamin. Ini dia nih, ini rem kita nanti. Jadi kecil, 4 pot, ya lumayan lah ya untuk nahan tenaganya. Race itu 1000 cc turbo, cukup bisa berhenti dah pasti. Ini Toyota Race kita lagi dicoba fitting. Jadi di sini sebelum dieksekusi di fitting dulu. Jadi piringannya dimasukin, rotornya, nanti velgnya kena apa enggak. Ini saking pengrajin besi ya, punya alat bubut. Jadi takut-takutnya dari besi guys, bukan fiber, besi. Tuh, hadap ke pengemudi. Jadi nanti dia pasang fungsional yang pasti. Semua custom di sini. Nah guys, di sini walaupun tempat begini ya, tapi hasil kerjanya diacungin jempol, udah banyak diliput sama majalah-majalah top. Terus mereka bisa buat, jadi Koalong itu terkenal jadi orangnya perfeksionis. Jadi semua dibuat dan lebih kuat kadang-kadang daripada ori. Jadi mereka buat dudukan Brembo, kaliper, apa? Iya mas ya. Ini apa ya kok? Pennya ini. Pen. Jadi pen untuk ini loh. Ya, masuk ke situ. Jadi ini yang spare part susah-susah. Kalau kalian susah, hubungi Koalo nanti. Pasti bisa. Jadi pen-pennya nanti ini dipres lagi ya kok? Dibaut ya? Ya, bautnya dari belakang. Ini spesialis sekarang pokoknya ke bracket BBK. Mas ini mas. Ya. Lihat. Ini sekarang sudah jadinya gini. Nah, ini kok udah jadinya seperti ori kan? Tuh. Kalau kekuatan jangan ditanya deh, saya udah buktiin. Jadi mobil saya depan belakang BBK hasil dari sini bracketnya. Jadi Innova Reborn yang tadinya tromol dibuat, disulap pokoknya sampai jadi disc brake lagi.
Jadi di sini bisa buat repair pelek juga ya kok ya. Ya. Repair pelek, kalian punya pelek mahal, peang, hubungi Koalung pokoknya nomor 1. Ini udah dari besi utuh ya kok ya? Ya. Ini semua dari besi utuh dibuat. Jadi di CNC. Yang pasti presisi sih. Mantap. Ini lagi bolongin. Ya. Oh, nanti saya punya mau dibolongin nggak kok? Bolang ya. Iya dong, biar ganteng dikit. Tuh. Guys, kalian penasaran kan ini siapa yang kerjain saya punya BBK bracketnya terutama dari Koalung AA Modified. Jadi ini Koalung. Kalau pemain modifikasi lama pasti tahu. Ya. Ini dedengkotnya tukang bubut di Jawa Timur. Jadi spesialis sekarang lari ke ini ya kok ya, ke bracket. Ya, BBK. Tapi semua bisa sebenarnya. Bisa. Piping bisa. Ya, piping. Ini lagi bangun monster nih, lagi bangun monster ini. Jadi, Koalung, sejak kapan kerja gini Koalung? Mulai tahun 86. 86, saya baru 6 tahun. Koalung umur berapa? Sekarang 50 waktu itu. Ya waktu itu. Waktu itu umur 22. 22. Berarti 86 22, saya baru 6 tahun kok. Jauh kita kok. Ini suhu nih berarti. Emang dari awal langsung kerja bubut kok? Ya. Oh, dari- Tapi tahu pernah kerja sama orang Sama orang. Terus? di pabrik pelek Enmaru. Oh, itu kita belum lahir dia udah kerja Ya. pelek berarti. Terus hobi. Hobi. Pasti Ya. awalnya tuh hobi ya kok ya. Hobi. Sekarang sudah, jadi ini agak unik. Jadi Koalung ini maunya perfect kalau buat apa-apa. Kadang-kadang konsumen minta shortcut dia nggak mau malah. Ya. Dia maunya pokoknya sekali buat untuk selamanya, kuat. Seperti itu. Jadi nggak heran kalau masuk di sini antrinya, masya Allah, pokoknya antrinya lumayan lama. Dan dia dibantu sama anaknya ada dari Tegerbek anaknya agak pemalu kita kejar juga pokoknya. Terus kok dari hobi awalnya kok. Terus gimana pemasarannya? Zaman dulu kan belum ada sosial media atau apa gitu kok. Teman. Dari teman. Teman tuh. Jadi intinya tuh teman nomor 1. Jadi kita banyak teman itu secara tidak langsung jadi marketing kita ya, Bang, ya? Teman, bilang ke teman, ngajak-ngajak. Mulut ke mulut Ya. gitu. Koko pernah buat bracket atau pernah dari luar kota paling jauh dari mana kok? Kalau buat sampai Dari Samarinda, Samarinda. Banjarmasin, Itu Lombok kota saya kok. Ya. Gimana cara buatnya kok? Mungkin ada tips untuk orang-orang yang Dia kerja kirim ke nakal ke sini. kirim ke nakalnya. Ya. Terus nanti bisa presisi, bisa pas itu berarti lengkap dia kirim depannya gitu. Ya, kirim ke nakal aja sama BBK-nya yang mau dipasang. Soalnya di sini agak unik. Jadi yang BBK saya, Brembo saya yang Innova Ribbon itu dari 4 pot jadi 6 pot. 6 potnya dipaksakan masuk di rel 18. Jadi selisihnya cuman dikit banget ya. Ya, 2 milian. 2 mili. Yang paling aneh itu brio dia. Jadi brionya itu kayaknya kalau lagi marker kita lihat tuh mustahil deh bisa jalan. Jadi BBK-nya udah mepet banget. Ya, Itu satu paling kertas lah. itu paling tipis mungkin ya. Ya, paling tinggi. Satu kertas bayangkan. Tapi bisa masuk. Bisa masuk, jalan. Itu rahasianya apa sih kok? Fitting. Ya, fitting. Fitting ya? Harus sabar, harus sabar. Harus sabar. Itu pasti berkali-kali ya. Ya, berkali-kali. Makanya Nah, kenapa mungkin nanya mungkin mahal ya. Karena dia punya develop, setiap mobil pasti beda-beda. Dan tidak sedikit buang bahan. Fitting salah buang, Ya. fitting salah buang. Itu yang kadang-kadang konsumen kita tanya. Kalau yang ngerti sih oke ya.
Ya. Kalau yang baru biasa datang segini, mahal banget di sini segini gini. Ya karena kita kan custom ibaratnya gitu kok. Ya. Jadi ada bahan yang terbuang itu kan kita nggak mungkin cerita ke konsumen kan. Ya. Itu tanggungan kita kadang-kadang. Sama waktu. Ya. Sama waktu itu utama. Jadi buat kalian yang pingin perfeksionis bisa hubungi Kualung ini atau WhatsApp-nya di sini, IG-nya di sini biar kameramen pusing nanti nyari. Jadi nanti ada kalian bisa cek terus hasil kerjanya, terus Koko pernah kirim sampai ke luar negeri nggak kok? Ke Australia. Ke Australia guys. Jadi nggak main-main walaupun bengkelnya kecil kayak saya gitu kecil, tapi hasil karyanya jangan diragukan dah. Pokoknya kalau di Indonesia udah dikenal nih tukang bubut ini Kualung ini. Dulu zaman peleknya saya pernah repair di sini kok. Pelek masih terima nggak Kualung? Yang besar-besar aja, yang khusus-khusus. Yang besar-besar, yang khusus dan yang ori pasti ya. Iya, yang ori. Yang ori. Jadi pelek peang, pelek mau dia apalagi bisa di Mau apa istilahnya di grafir ulang tuh? dimodif ya. Ya biasa lecet-lecet dibubut sedikit Oh itu. iya, di repair ya. Di repair. Jadi kalian punya punya pelek yang ori-orisinil, kebingungan tempat repair yang proper, bisa hubungi dia juga deh pasti. Pokoknya di sini apapun bisa. Bahkan rem yang dari belakang tromol bisa dibuat jadi disc brake. Itu di ribbon saya juga. Ya. Itu susah banget ya. Sebetulnya kalau memang bagi orang yang nggak biasa susah, tapi kalau sudah bidangnya mungkin ya nggak susah. Tuh, bisa karena terbiasa. Jadi satu lagi guys, jadi dia ini tipikalnya, karakternya nerima tantangan dan itu harus dia selesaikan. Ya mirip kayak di Yong Motor. Jadi kadang-kadang konsumen kasih kita tantangan ya kok ya. Ya. Kita jadi senang. penasaran ya. Gimana? Kalau sudah berhasil gitu Kalau rasanya. kalau udah berhasil bukan masalah uang, kepuasan. Ya, kepuasan. Jadi kepuasan dari diri kita. Jadi kita udah menyelesaikan satu misi nih berarti gitu ya. Jadi ada kepuasannya. Terus menurut Koko, di zaman sekarang ini pandemi ini masih banyak ada orang modif-modif Masih tambah banyak, gila. Banyak ya. Tambah gila ya. Iya, tambah banyak. Ya. Tambah gila entah kenapa zaman pandemi ini orang modifikasi mungkin nggak kelihatan, tidak ada event. Tapi yang pelaku modifikasinya itu tambah gila-gilaan ya. Tambah gila-gilaan ya. Tambah mintanya aneh-aneh, tambah ya rame pokoknya. Iya, rame. Jadi masa pandemi tidak terlalu pengaruh? Enggak. Tidak pengaruh. Thumbs up itu. Kira-kira kedepannya untuk BBK ini tambah berkembang atau tambah apa kok? Kan sekarang udah mulai main electrical kayak disc brake-nya apa? Handbrake-nya electrical gitu ya? Sudah banyak yang pasang. Sudah banyak man. Dan bisa di sini. Bisa. Tuh. Jadi ya saya punya ribbon juga sebenarnya kok mau dipasang electricalnya bisa ya. Bisa. Cuman saya mintanya masih manual. Ya. Tapi manualnya udah pakem banget sekarang kok. Top. Dan tidak ada goyang-goyang, saya udah lari 200 up, diem. Ya. Bisa LED brake. Ya jadi kita pencinta kecepatan tapi tidak lupa juga untuk bagaimana cara berhentiin mobil itu. Safety-nya. Safety. Jadi buat kalian yang hobi kenceng, buat kenceng mobil gampang. Ya. Buat berhenti mobil susah. Ya. Itu harus yang dipegang pedoman itu. Oke kok. Ada tips-tips lagi untuk pekerja bubut atau yang mau BBK-an, apa kira-kira yang harus diperhatiin di awal? Beli pelek dulu atau siapin BBK-nya dulu? Siap BBK dulu. Berarti BBK dulu ya, baru cari pelek. Ya. Nah, itu dilihat offside-nya ya. ET-nya berapa, offside-nya semua? Enggak, bukan offsetnya. Dari sepuknya. Oh, dari jari-jarinya. jari-jarinya. Ya. Ya sama seperti kemarin kita yang HSR yang di race kita. Pertama kita pilih model yang penting ganteng. Ternyata nggak bisa masuk, akhirnya ganti lagi. Ya, Thank you HSR. Pokoknya udah support. Jadi akhirnya masuk dan fitmentnya bagus banget. Jadi rata ya kok ya. Ya, Ya nanti bisa lihat di video. Jadi fitmentnya dari Toyota Race saya tuh rata, terus tidak ada keluar, jadi bagus deh pokoknya proper dilihatnya. Ya. Depan belakang. Walaupun kita pilihnya memang sengaja yang offsetnya itu masuk ya kok ya. Biar dapat diganjal spacer adaptor. Jadi tapi fitmentnya bagus banget. Terus saya udah coba juga, nggak ada geter. Pakem, ya pasti pakem. Pokoknya mantep deh kok. Kalau Brembo beli jangan yang palsu, Nah dengar kalau Brembo beli jangan yang palsu, mending beli yang second beli yang second. di restorasi. Ya, bekas copotan. Nah gimana tip? Nah ini tip.
lihat Brembo palsu sama asli gimana? Kalau lihat gambar kan Memang susah kita. kalau orang awam kalau nggak biasa main rem biasanya Kena nggak- tipu. nggak, ya banyakan gitu. Kalau dari harga, Harga kadang kalau palsu sih harganya murah sekali, tapi kalau dijualnya mahal kan kita nggak tahu kalau orang awam. iya itu makanya kadang-kadang kasihan di end user ya, kasihan Ya. di konsumen. Kalau cekan ke sini lihat nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi buat kalian yang daerah Jawa Timur, kalian mau beli sebelum transaksi, Koalung siap mau ngecekin Ya. asli apa palsu. Jadi dia bersifat netral. Ya, Asli palsu ya. Soalnya banyak beredar yang palsu ya. palsu banyak. Apa yang membedakan kok? Pakemnya sama sih. Kalau pakemnya Pakemnya sama. sama. Kekuatannya yang lain. Nanti Iya. di seal Mm-mm. sama castingnya, Oh, bodinya ya. bodinya itu. bisa rawan pecah rawan atau apa? pecah ya. Oh, jadi ya enggak main-main ya untuk Ya. nyawa itu soalnya itu ya. Kalau rem kan kalau mesin mogok berhenti, tapi kalau rem nggak fungsi langsung kecelakaan. Sudah. Iya, antara dia ngelok atau dia iya. nabrak. Iya. Bener juga. Jadi kalau mesin cuma mogok, kalau rem antara belok Iya. atau ngelok. Ya, nyawanya mobil kan di Iya, rem iya, sama di rem. setir. Di rem sama setir bener. Itu saja. Tapi kalau dari fisik gitu ada tip nggak kira-kira bedanya apa gitu? Tapi sekarang tambah pinter orang buat Iya, ya. sama, persis bentuknya sama. Terus kok Alung lihatnya dari apa biasa? Ya, Bongkar? dari Ada Ya, nomor karena seri, kebiasaan. kebiasaan itu, dari kebiasaan. Jadi berat? Sama semua, ditimbang digital semua sama. Waduh, agak susah berarti ya, Ya. Ko ya. Jadi Pertama harga yang Harga pengaruh. ya? Kalau murah sekali itu pasti palsu. Tapi kalau dia jualnya mahal iya, kan kita kalau nggak jual ngerti. mahal. Nah, itu yang takutnya kan. Dia jual barang palsu, Yang terutama di kaliper yang persis. kalipernya. Ya, kalau rotor kelihatan dari kalau rotor orang nggak kelihatan. ngerti aja sudah kelihatan kalau palsu. Ya, rotor Kalau kelihatan. di kaliper Ya. persis sekali. Kalipernya ya. Ya, Jadi di persis. kalipernya itu yang persis, itu yang agak membingungkan biasa. Ya, agak membingungkan. Berarti saran Koko mending beli second atau ori sekalian. Beli second sumbernya yang harus dapat dipercaya. Tapi second tuh dalam artian copotan kan? Ya, tapi Copotan takutnya kalau copotan juga barang palsu. Oh gitu. Ya. Loh, kalau copotan dari mobil-mobil Kalau belinya sudah palsu, oh. kan dicopot kan nggak tahu. Iya juga. Kecuali copotan dari mobil sport apa. Ya, itu. Mending datangnya lecet-lecet gitu ya. Iya, lecet-lecet gitu. Mending datangnya lecet-lecet. Dia bisa repaint, bisa powder coating, bisa semua. Iya. Mau custom warna apa Bisa. BBK-nya. Ya. Terus kalau mengenai merek kan banyak sekarang kok. Merek BBK Ya BBK yang terkenal oke ya. Brembo sama Brembo AP AP Racing. AP Racing. Jadi Brembo AP Racing. Kalau yang lain-lain itu ada kan kayak Mugen, Endless, Endless, Spoon. Spoon, Mugen, banyak Ya. kan? Tapi intinya cara kerjanya itu sama semua ya. Sama BBK? semua ya. Cuman beda-beda bracket ya kok ya. Ya, bracket sama hub sama offsetnya Offset rotor ya. Jadi buat kalian deh pokoknya yang pingin pengetahuan atau pingin tanya jawab tentang BBK bisa hubungi AA Modify ini atau Ko Alung atau anaknya, nanti kita kasih WA-nya. Oke Ko, mungkin sekian dan terima kasih udah bantu di project Toyota Race-nya Young Ya. Motor ini. Mungkin kelak ke depan kita bakal pasang rem belakang. Gimana? Setuju nggak? Oke Ko, thank you Ko. Thank you.